Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Mr. Beam, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Tahukah kalian, di Mesir terdapat Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Pada masa lalu, di sepanjang alirannya juga berkembang peradaban yang sangat luar biasa. Orang-orang zaman sekarang menyebutnya sebagai peradaban Mesir kuno. Dan hingga kini, banyak peninggalan Mesir kuno di sana yang tetap berdiri megah. Peradaban ini mengalami masa kejayaan sejak zaman pemerintahan Fir'aun I atau sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Saat itu, terdapat banyak penemuan luar biasa yang membuat wilayah di bagian timur Laut Afrika ini menjadi salah satu wilayah paling maju di dunia pada masanya. Kali ini kita akan membahas beberapa peninggalan dari peradaban Mesir kuno yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini, sebagai bukti nyata dari kejayaan di masa lampau. Silakan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimolaksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Pertama, piramida Mesir adalah sebutan untuk sebuah bangunan berbentuk segitiga di Mesir yang merupakan piramida kuno berbentuk dengan struktur dari batu. Bangunan ini dibuat dari susunan batu kapur super besar dengan berat setiap bloknya mencapai 2,5 ton hingga 15 ton. Di dalamnya pun terdapat beberapa ruangan yang masih memiliki fungsinya masing-masing. Bangunan ini sesungguhnya dibuat sebagai makam para Firaun atau raja-raja Mesir kala itu, yang sebagian besar diawetkan dalam bentuk mumi. Konon, proses pembangunannya membutuhkan waktu selama 50 hingga 80 tahun, dengan jumlah pekerja sebanyak 20.000 orang. Hingga kini, setidaknya ada sekitar 110 bangunan piramida yang masih berdiri kokoh di Mesir. 27 diantaranya bisa dikunjungi sebagai tempat wisata. Kedua, Sphinx adalah makhluk mitologis dengan kepala manusia, tubuh singa, dan sayap elang. Patung ini banyak dijumpai di sekitar bangunan piramida. Sphinx terbesar dan paling terkenal adalah Sphinx Agung Giza, terletak di dataran tinggi Giza yang berbatasan dengan piramida Agung Giza di tepi barat Sungai Nil dan menghadap ke timur. Keberadaan Sphinx di dekat piramida ini bukan tanpa alasan. Menurut berbagai sumber, Sphinx memang sengaja dibangun sebagai sosok penjaga makam para Firaun tersebut. Dalam perkembangannya, Sphinx pun telah menjadi salah satu peninggalan Mesir kuno paling populer hingga terkenal sebagai simbol dari Mesir. Ketiga, hieroglif adalah sistem tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. Hieroglif Mesir merupakan salah satu sistem penulisan paling tua yang dikenal manusia. Beberapa dari tulisan tersebut berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi dan telah digunakan oleh bangsa Mesir selama dari 3000 tahun. Hieroglif memang bukan bangunan megah seperti piramida dan Sphinx, tetapi keberadaannya
juga merupakan bagian dari peninggalan Mesir kuno yang fenomenal. Dalam sebuah ulasan mengenai sejarah Mesir kuno, disebutkan kalau jumlah orang yang bisa membaca hieroglif ini sangat terbatas. Bahkan saking langkanya, dahulu orang-orang yang bisa menceritakan isi dari suatu naskah hieroglif akan mendapat gajian tinggi dari pemerintah, juga dibebaskan dari pajak. Keempat, mumi. Di dalam piramida, konon terdapat mayat para Firaun yang diawetkan dalam wujud mumi. Tradisi mengawetkan mayat seperti ini memang sudah dilakukan sejak zaman kejayaan Mesir kuno. Bahkan bukan hanya untuk mayat para raja saja, melainkan juga orang biasa. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan yang dimiliki oleh bangsa Mesir kuno terhadap kehidupan pasca kematian. Mereka yakin jika kelak setelah mati akan dibangkitkan kembali, sehingga mereka akan membutuhkan jasad yang utuh. Kelima, makam Tutankhamun. Tutankhamun adalah Firaun dari dinasti ke-18 Mesir. Raja ini masih muda ketika bertahta tahun 1333 sebelum Masehi. Ia memerintah selama 10 tahun pada masa yang disebut Kerajaan Baru Mesir. Setelah wafat, mayatnya dimakamkan di sebuah tempat bernama Lembah Luxor. Lokasinya berada pada sebuah ceruk di tebing yang dekat dengan Sungai Nil. Tempat tersebut adalah pemakaman khusus untuk kalangan keluarga Firaun selain di dalam piramida. Seiring berjalannya waktu, keberadaan makam Tutankhamun ini berubah menjadi artefak peninggalan Mesir kuno yang sangat populer. Keenam, batu Rosetta. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa abjad hieroglif menjadi peninggalan dari Mesir kuno yang sulit dipelajari. Namun, keberadaan batu Rosetta sebagai peninggalan Mesir kuno yang lainnya bisa membantu mengurai beberapa informasi pada naskah-naskah hieroglif. Batu Rosetta merupakan sebuah artefak kuno yang menurut berbagai sumber berasal dari masa Firaun Ptolemeus V. Batu ini ditemukan pada tahun 1799 dan pada batu tersebut terukir informasi yang menunjukkan bahwa pemimpin pada masa itu adalah seseorang yang masih sangat muda, yaitu berusia 13 tahun. Ketujuh, tinta hitam. Peradaban Mesir kuno juga meninggalkan temuan lainnya yang tidak kalah bermanfaat untuk kehidupan. Salah satunya adalah tinta hitam yang berasal dari lilin lebah. Pada masa itu, orang-orang Mesir kuno mengombinasikan jelaga, sayuran, serta lilin lebah untuk membuat tinta hitam. Hal itu merupakan salah satu temuan luar biasa yang menjadi cikal bakal penemuan tinta dengan warna lainnya yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah mengganti penggunaan jelaga dengan bahan organik yang memungkinkan untuk menciptakan berbagai warna. Kedelapan, papirus adalah bahan menyerupai kertas tebal yang digunakan pada zaman dahulu sebagai tempat menulis. Bahan ini dibuat dari empulur tumbuhan papirus yang tumbuh di lahan basah sekitar Sungai Nil. Siapa yang menyangka jika ternyata cikal bakal kertas berasal dari sini? Pada masa itu, bentuk papirus yang ada masih sangat sederhana, tetapi bahan ini memiliki kekuatan yang jauh lebih baik dibanding kertas di masa sekarang. Dari sisi daya tahan, menurut sebuah sumber, papirus mampu bertahan hingga 5.000 tahun. 9. Jam air dan matahari. Orang-orang dari peradaban Mesir kuno memang luar biasa. Mereka memiliki pola pikir cerdas sehingga bisa menemukan berbagai hal menarik dan bermanfaat, seperti jam air dan jam matahari yang menjadi salah satu peninggalan Mesir kuno ini.
Jam air adalah penemuan yang dalam perkembangannya menjadi alat hitung layaknya stopwatch di zaman sekarang. Ia terbuat dari semacam wadah yang di bagian bawahnya diberi lubang kecil, kemudian diisi air. Tetesan-tetesan air tersebutlah yang selanjutnya akan menentukan perhitungan. Sedangkan jam matahari diwujudkan dengan pemasangan tiang yang dipancang di bawah sinar matahari. Dan selanjutnya bayangan dari tiang tersebutlah yang akan menentukan waktu. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Banyak sekali ya teman-teman manfaat yang kita dapat dari mempelajari sejarah. Dengan mempelajari sejarah dapat membantu kita memahami identitas, membantu memahami peristiwa terkini, dan menjadikan kita warga negara yang berwawasan. Oh iya, kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian pembahasan dari saya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.